Ganjar unggul di survei, Hasto ingatkan partai lain tak bajak kader PDIP. Berdasarkan berbagai responden yang setiap saat bisa berubah, jumlah rakyat Indonesia itu begitu besar dan aspek naik turunnya partai politik itu melalui suatu kerja kolektif turun ke bawah, bukan kerja perorang-orangan. Sehingga kita digerakkan oleh semangat gotong royong dan terlalu berbahaya bagi suatu bangsa kalau hanya berdasarkan pada kekuatan orang per orang. Kekuatan bangsa adalah kekuatan keterpaduan dari gerak rakyat dengan direction oleh seorang pemimpin. Itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kan memang politik ya soal siapa tokohnya itu, bukan apa partainya. PDIP tentu partai besar, tapi dia kan nggak punya tokoh. Pada akhirnya problem itu yang seolah dicicil perlahan-lahan mau menaikkan Puan atau siapa di situ tidak tersusul juga. Dan Ganjar sebagai tokoh dia merasa dia lebih besar dari PDIP, jadi buka jalur sendiri aja kan. Ganjar terlalu terlihat ambisinya, itu biasa aja bagi saya, nggak ada soal, orang mesti kasih tahu ambisinya kan. Jadi kenapa dihalangi ambisi itu? Saya nggak ada urusan dengan internal PDIP ya, saya berurusan dengan demokrasi. Jadi kalau seseorang itu berani untuk kompetisi bahkan melampaui partainya, memang dalam partai disebut indisipliner, itu urusan partai. Tapi urusan demokrasi adalah melihat siapa yang sebetulnya mampu untuk berkompetisi. Partai pasti rasional, pasti juga berharap ada efek elektoral ketika mencalonkan seorang capres. Dan efek elektoral ini kan bisa diukur dari seberapa tinggi elektabilitas capres yang ada. Kalau elektabilitasnya rendah, ya efek elektoralnya juga rendah kan. Terbukti dari beberapa data survei, misalnya pemilih PDIP yang memilih Ganjar lebih tinggi dibanding dengan calon-calon dari kader PDIP yang lain. Artinya efek elektoralnya akan jauh lebih tinggi kalau seandainya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. Itu yang titik tekannya di situ, dan saya yakin sebagai semua partai pasti rasional lah. Nggak mau lah bertarung dengan potensi kalah yang jauh lebih besar dibanding potensi menangnya gitu. Mendukung keputusan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri, ia akan merespon peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diusung PDIP meski elektabilitasnya unggul di sejumlah lembaga survei. Ya, sekali lagi untuk pemilu ada tahapannya. PDIP berdisiplin untuk itu. Seluruh kader partai berdisiplin terhadap seluruh tahapan-tahapan pemilu. Dan juga terkait dengan calon Ibu Ketua Umum nanti yang akan memutuskan, kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat kemarin. Hasto juga enggan merespon lugas saat ditanya soal kemungkinan Ganjar dilirik oleh partai lain jika PDIP terlalu lama mengumumkan capresnya. Ia pun meminta partai lain fokus untuk melakukan kaderisasi, bukannya membajak kader partai lain. Partai itu kan punya tugas menggembleng setiap anggota dan kadernya, bukan membajak kader dari partai lain, dan itulah bagian dari prinsip yang harus dikedepankan. Kami tidak mendorong adanya salib menyalip di dalam politik itu, tapi kerjasama politik gotong royong untuk menyelesaikan masalah rakyat yang begitu banyak, ucapnya. Ya, survei teranyar Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan elektabilitas Ganjar masuk dalam jajaran teratas bursa capres. Dalam simulasi pertanyaan spontan tentang capres yang akan dipilih dalam Pilpres 2024, nama Ganjar Pranowo terpilih sebagai top of mind dengan hasil 14,2%, diikuti oleh Prabowo Subianto 13,2%, Joko Widodo 8,2%, dan Anies Baswedan 8,2%. Dalam simulasi survei Pilpres 2024 dengan hanya 3 nama, Ganjar tetap paling tinggi dengan elektabilitas 30,3%, Prabowo Subianto 27,3%, Anies Baswedan 22,6%, dan 19,9% belum tahu. Hasto menyebut bahwa pertimbangan PDI Perjuangan memilih pemimpin bukan hanya pertimbangan elektoral, melainkan kapasitas menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. PDIP, kata dia, untuk saat ini fokus membantu kepemimpinan Jokowi Ma'ruf yang didukung partainya selama 2 periode. Ya, skala prioritas saat ini kan adalah mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin untuk benar-benar berhasil. Sehingga pemilu 2024 nanti kan itu dilaksanakan dalam suasana keberhasilan dan legasi dari Pak Jokowi untuk dilanjutkan pemimpin yang akan datang, kata Hasto. Sementara survei Poltreking Indonesia terbaru menempatkan duet Ganjar dan Erick Thohir sebagai calon pasangan Capres-Cawapres yang punya elektabilitas tertinggi. Sementara elektabilitas calon pasangan Anies Puan merupakan yang terendah dari hasil polling Poltreking yang dihimpun dari 1.220 responden.
Yang menarik dari hasil poltreking ini, pasangan Ganjar dan Erick Thohir memperoleh angka elektabilitas 27,6%, lebih tinggi dari simulasi pasangan lain seperti Prabowo Subianto dan Puan Maharani dengan 20,7% dan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 17,9%. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Brawijaya, Profesor Anang Sujoko menilai hasil survei poltreking itu menunjukkan representasi elektabilitas calon pasangan yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Oh ya, bisa jadi hasil survei poltreking ini kan merupakan cerminan keinginan mayoritas masyarakat terhadap figur capres dan cawapres di 2024 toh. Jadi calon pasangan yang muncul di poltreking juga punya media exposure yang tinggi. Nah, exposure media yang tinggi itu ditangkap secara positif oleh responden, kata Anang pada Jumat kemarin. Ganjar dan Erick Thohir sendiri beberapa waktu yang lalu mengunjungi kawasan industri di Batang bersama Presiden Jokowi. Keakraban tiga tokoh tersebut menurut Anang bisa ditangkap sebagai sinyal dukungan Jokowi kepada Ganjar dan Erick. Sebagai tokoh politik, Anang menilai Jokowi pasti telah mempertimbangkan dan memikirkan dampak yang akan muncul ketika ia akrab bersama Ganjar dan juga Erick di Batang. Bahasa tubuh ketiga tokoh tersebut kan menunjukkan keakraban dan kedekatan. Nah, itu menggambarkan hubungan mereka yang sangat positif. Jadi dalam memilih capres dan cawapres, masyarakat akan mengutamakan kenyamanan terhadap tokoh tersebut. Ya mungkin masyarakat melihat calon pasangan Ganjar dan Erick sebagai tokoh yang merakyat, mengayomi dan juga membuat nyaman, kata Anang. Sebelum bertemu dengan Jokowi dan Ganjar, Erick Thohir juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajarannya. Saat itu Erick mendapatkan sanjungan dari Surya Paloh sebagai salah satu tokoh politik muda yang bersinar dan juga memiliki visi. Pujian tersebut menurut Anang dapat diterjemahkan bahwa Erick sudah masuk dalam radar Nasdem sebagai salah satu tokoh politik yang bisa diusung sebagai cawapres 2024 mendatang. Sampai saat ini Nasdem sendiri masih belum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Erick sudah masuk radar sebagai calon yang punya potensi besar untuk diusung Nasdem, kata Anang menganalisa. Dan diingatkannya agar dapat terpilih sebagai calon resmi dari parpol, maka Erick harus dapat merawat dan mempertahankan elektabilitas. Oh pasti, dia harus terus menunjukkan kinerjanya yang positif dan merawat media relation. Media itu merupakan salah satu corong untuk memperbesar exposure dan menunjukkan kinerja positif kepada masyarakat, saran Anang. Sementara itu, sosok Ganjar Pranowo semakin melejit bahkan mengalahkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI. Ganjar yang merupakan gubernur Jawa Tengah ini dinilai cocok menggantikan Joko Widodo. Sosok Ganjar selaras dengan kerja Jokowi dan tentu saja bisa melakukan tugas kepala negara nantinya. Ya, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar diperkuat oleh sentimen positif pada pemerintah. Ini merupakan temuan dari survei opini publik Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC terbaru. Survei memperlihatkan Ganjar cenderung unggul di kalangan warga yang mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Sementara dari 24% yang mengaku kurang atau tidak puas dengan kinerja Jokowi, hanya 13% yang menyatakan akan memilih Ganjar di pemilu mendatang. Ya, warga memberikan penilaian positif pada pemerintah terkait penanganan COVID-19 juga begitu. Dari 71,9% responden yang puas dengan kinerja pemerintah menangani pandemi, 33% diantaranya akan memilih Ganjar. Sementara dari 25,9% yang mengaku tidak puas, hanya 24% yang akan memilih Ganjar. Denny menjelaskan Ganjar cenderung unggul di kalangan yang menilai kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum baik atau sedang, sementara responden yang menilai sebaliknya cenderung memilih Anies. Menurut Denny, di mata pemilih, Ganjar dinilai sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Oleh karenanya, pemilih yang menilai positif kinerja pemerintah Jokowi cenderung memilih Ganjar, sebaliknya pemilih yang menilai negatif cenderung memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ataupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.